Misalkan awalnya si reaksi kan ada bereaksi, kemudian produk belum ada. Setelah terjadi kesetimbangan, pada akhirnya mereka konsentrasinya akan sama, akan tetap seperti itu. Nanti Ibu coba perlihatkan ya, sebentar kalau Ibu bisa ya di sini. Ini tadi agak nge-lag, Ibu coba dulu. Itu yang ada anonet bisa dihapus ya, tadi mungkin ke tekan, boleh dihapus dulu. Oke, sebentar ya. Agak nge-lag ternyata YouTube-nya. Oke, Ibu lanjutkan dulu ya. Ibu lanjutkan terlebih dahulu. Tadi sudah sampai sini. Nah, oke. Jadi ada yang bisa memberikan kesimpulan. Jadi reaksi kesetimbangan itu apa? Boleh di kolom komentar YouTube bisa disebutkan nama dan kelasnya dan menyatakan apa itu reaksi kesetimbangan. Kalau tadi dari penjelasan yang sudah Ibu sampaikan. Yang di YouTube ya, Ibu pengen menyapa dulu yang di YouTube, boleh? Silakan. Duh, ada suara yang menangis itu. Anak siapa? Boleh di mute dulu ya. Oke, ada yang bisa menyebutkan? Oke, kalau seperti itu dari Zoom, ada yang bisa menyebutkan? Jadi bisa menyimpulkan, jadi reaksi kesetimbangan itu apa berdasarkan tadi yang penjelasan dari Ibu. Boleh Fauzan, silakan. Oke, Fauzan dulu, nanti baru Jihan. Oke, silakan Fauzan. Ya. Betul? Ya, betul. Sip, untuk Fauzan. Yang lain, jadi betul ya, jadi kesetimbangannya dia bolak-balik dan terus-menerus terjadinya seperti itu. Ada satu lagi yang terlewat, coba oleh Jihan bisa dilengkapi. Oleh Jihan. Komentar, oke. Betul, betul sama ya tadi seperti Jihan. Ada satu lagi konsep satu lagi aja yang tadi sudah disampaikan. Coba satu orang lagi, tadi ada Fauzan, ada Jihan, Yusri. Oke, gimana Yusri? Nah, betul ya. Jadi sudah dilengkapi tadi dari Fauzan, dari Jihan, kemudian dari Yusri. Jadi pada intinya dia oke, di kolom komentar ini ada Rajib juga sama. Reaksi kesetimbangan adalah reaksi dua arah, di mana reaksi membentuk produk dan produk membentuk reaksi secara terus-menerus hingga mencapai titik setimbang. Betul. Nah, tadi ditambahkan, nggak kelihatan. Tadi disampaikan oleh Yusriah terakhir ya, jadi konsepnya itu yang terakhir adalah laju dari kiri ke kanan sama seperti laju dari kanan ke kiri. Bisa dipahami sampai situ ya? Oke, nah selanjutnya sebentar ya, next. Nah, selanjutnya, nah sekarang Ibu mau bertanya, apakah kesetimbangan itu dapat diganggu? Bisa nggak kira-kira? Oke, Ibu kasih analogi kalau misalkan kalian nih berteman dengan seorang teman, menjalin relasi seperti itu ya, misalkan adem-adem aja gitu ya. Oh oke, gimana Hasfi? Boleh Hasfi dulu. Bisa? Ada 4 faktor. Oke, baik, betul ya. Jadi menurut Hasfi bisa, katanya bisa dipengaruhi, nanti ada beberapa faktornya, ada 4. Nah betul ya, jadi sama halnya seperti yang tadi Ibu jelaskan, kalau ada satu hubungan, misalkannya pertemanan, atau dengan orang tua, atau dengan saudara, seperti itu. Nah nanti kan misalkan tidak selalu adem-adem aja kan, maksudnya tidak akan selalu tentram-tentram saja, pasti nanti ada permasalahan dan lain sebagainya.
Tapi kan agar hubungan tersebut menjadi tetap terjaga, terjalin, harus ada perlakuan atau harus ada respon dari satu sama lain seperti itu. Nah, sama halnya seperti kesetimbangan juga gitu. Dia tidak akan selalu seperti itu. Dia bisa diganggu, tapi ketika diganggu, dia akan memberikan respon agar kesetimbangan tetap tercapai gitu ya. Jadi ada pengganggunya dalam reaksi kesetimbangan tersebut. Nah, ini pun diperkuat nih oleh seorang ilmuwan dari Prancis, yaitu Henri Louis Le Chatelier. Dia mengatakan nih, katanya, jika pada sistem kesetimbangan diadakan satu aksi, sistem akan berubah sedemikian rupa sehingga pengaruh aksi menjadi sekecil mungkin. Nah, jadi ketika ada pengaruh dari luar, dari dalam kesetimbangan tersebut akan melakukan sesuatu nih, apa yang akan dilakukan agar kesetimbangannya tetap tercapai. Bisa dipahami ya? Jadi betul, dalam reaksi kesetimbangan itu bisa diganggu. Jadi ada beberapa faktornya yang akan Ibu jelaskan kemudian. Oke. Baik, ya cukup responsif sekali ya ini dari komen YouTube juga, dari teman anak-anak siswa-siswi di Zoom meeting juga. Ibu sangat mengapresiasi. Oke, nah apa sajakah kalau misalkan kesetimbangan bisa diganggu, lalu apa sajakah faktor yang dapat mempengaruhi kesetimbangan? Nah, berikut Ibu coba jelaskan. Nah, yang pertama, betul tadi yang disampaikan oleh Hasfi, berarti Hasfi sudah membaca terlebih dahulu ya. Ada konsentrasi, kemudian ada suhu yang kedua, kemudian yang ketiga ada volume, dan yang keempat ada tekanan gitu. Nah, jadi ini adalah 4 faktor yang mempengaruhi kesetimbangan seperti itu. Kemudian nah sekarang Ibu akan coba mempraktikumkan atau mempraktekkan salah satu pengaruh dari faktor tersebut. Nah, agar kita bisa tahu tuh seperti apa sih pengaruhnya terhadap kesetimbangan. Nah, Ibu akan melakukan percobaan terlebih dahulu. Nah, sebelumnya Ibu akan menggunakan jas lab ya, karena kita ada di lab kimia dan kita akan menggunakan zat-zat kimia. Jadi untuk pembelajaran juga nanti ke depannya ketika di dalam lab kimia wajib menggunakan jas lab gitu ya. Ibu akan menggunakan jas lab terlebih dahulu. Nah, dan di sini Ibu sudah menyiapkan beberapa alat dan bahan untuk praktikum pada hari ini. Oke. Belum sampai sini. Baik. Nah, jadi untuk kesempatan kali ini Ibu akan melakukan percobaan atau demonstrasi ya di sini karena Ibu yang melakukan, anak-anak di rumah ya melihatnya. Nah, jadi di sini pertama-tama Ibu akan memperkenalkan dulu alat dan bahan yang akan Ibu gunakan pada demonstrasi pada hari ini. Jadi di sini Ibu memiliki ini dulu. Ini ada apa namanya ini? Apa namanya? Ini yang Ibu pegang. Tabung reaksi, betul. Ini ada tabung reaksi. Ibu punya 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 buah tabung reaksi yang masing-masing sudah Ibu labeli nomor 1, 2, 3, dan seterusnya sampai 5. Oke, dan Ibu menggunakan apa ini namanya yang kayunya? Rak tabung reaksi. Baik. Oke, sebentar Ibu cek dulu ke komentar di YouTube. Ini ada yang bertanya, Bu, contoh diganggunya seperti apa? Nah, ini sekarang kita akan coba ya, seperti apa diganggunya si kesetimbangan tersebut. Oke, yang pertama ini alat dan bahannya, alatnya. Kemudian Ibu punya ini, apa ini? Gelas beker atau gelas kimia ya. Di sini Ibu pakai 2, kurang lebih sekitar 2 gelas kimia. Kemudian Ibu juga menggunakan ini apa? Pasti sudah sering melihat pipet tetes ya. Pipet tetes juga Ibu gunakan. Nah, bagaimana Bu langkah-langkahnya? Jadi pertama di sini Ibu sudah memiliki, oke tadi alat ya, Ibu lupa. Untuk bahannya di sini Ibu menyiapkan ada larutan KSCN. Ya, ini larutan KSCN.
Kalau ingin lihat seperti apa, Ibu akan tuangkan dulu ke dalam gelas kimia. Nah, seperti ini ya. Larutan KSCN seperti ini sudah Ibu tuangkan di gelas kimia. Pertama. Kemudian yang kedua, Ibu memiliki larutan juga nih sama. Namanya adalah FeCl3. Nah, ini Ibu akan tuangkan juga ke dalam gelas kimia. Seperti ini ya wujudnya. Nanti akan kalian amati di tabel pengamatan. Kemudian ada untuk Na2PO4 dan ada juga NaOH. Nanti ini akan Ibu gunakan di akhir ya. Ini kita gunakan yang pertama dulu. Baik. Nah, selanjutnya di sini, nah Ibu memiliki nih ada larutan FeSCN2+ seperti ini. Ya, jadi kita menggunakan 3 larutan dulu pertama. Jadi ada KSCN, FeCl3, kemudian ada FeSCN2+. Ya, jadi 3 yang akan kita gunakan terlebih dahulu. Nah, sekarang coba kalian sambil dibuka LKPD-nya. Yang sudah di print bagus ya, yang sudah di print itu lebih baik. Kalaupun belum di print tapi ada LKPD-nya, boleh dicatat dulu di kertas ya, biar nanti tidak ya. Kenapa? Di YouTube nge-lag banget. Sebentar, di YouTube nge-lag banget. Oke. Nah, nanti yang agak nge-lag nanti boleh lihat rekaman setelahnya ya. Ya, tapi sekarang sambil diperhatikan dulu aja. Ya, sambil diperhatikan dulu. Kemudian, nah selanjutnya ada di LKPD ya. Kalian di LKPD ada tabel seperti ini yang Ibu sampaikan di PPT. Ada tabel seperti ini? Ada. Baik, silakan kalian isi pengamatan warna larutan masing-masing. Nih, Ibu tunjukkan kembali. Untuk FeCl seperti ini warnanya, berarti warna apa? Kalau seperti ini warnanya warna apa? Kurang jelas. Kuning, betul ya. Ini warnanya warna kuning. Seperti itu. Oke, sepertinya sini. Ya. Oke, ini warna kuning. Kemudian diminta juga untuk mengamati warna larutan KSCN. Kalau KSCN ini warnanya warna apa ya? Jernih, putih, atau apa? Bening. Apa kira-kira? Bening, putih, belum ada yang betul. Apa kira-kira? Jernih? Bukan. Bukan. Nah, kalau ini namanya adalah tidak berwarna, ya. Kalau putih itu putih susu, seperti baju Ibu nih, baju jas lab, ini namanya putih. Kalau bening, ini pun namanya bening juga sama, cuman dia beningnya warna kuning. Nah, kalau misalkan seperti ini, seperti air, dia warnanya tidak berwarna, namanya istilahnya ya, untuk membedakan. Baik. Kemudian yang ini warnanya apa? FeSCN kuning. Coba perhatikan lagi. Orange. Nah, kenapa? Oke, jadi kita seragamkan ya. Ini warnanya adalah merah kecoklatan. Jadi kalau kita lihat di sini, dia ada gabungan dari merahnya ada, coklatnya ada, kuningnya juga ada di sini. Jadi kita samakan ya biar seragam. Baik. Selanjutnya, nah Ibu tadi udah ada 5 tabung reaksi ya yang di depan sini. Udah ada 5 tabung reaksi di sini masing-masing. Tabung 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, masing-masing dari tabung reaksi akan Ibu teteskan larutan FeSCN2+ masing-masing ya. Oke, sebelumnya Ibu jelaskan dulu. Jadi larutan FeSCN2+ ini, yang ini ya, FeSCN2+ yang ini, Ibu peroleh dengan cara mencampurkan KSCN dan mencampurkan FeCl3. Gitu ya, menghasilkan seperti ini. Jadi KSCN dan FeCl3 Ibu gabungkan menghasilkan larutan seperti ini. Ya. Nah, ini
akan kita jadikan sebagai sistem kesetimbangannya. Karena dalam reaksi ini terdapat reaksi kesetimbangan. Kalian tidak bisa melihat karena tidak tahu bagaimana di dalamnya ya. Jadi Ibu memberitahu bahwa ini adalah terjadinya reaksi kesetimbangan di sini. Baik, sistem yang akan kita amati. Kemudian, pada kelima tabung reaksi akan Ibu isi masing-masing sekitar 3 mili. Kalau 1 mili itu sekitar 20 tetes. Berarti kalau 3 mili berapa tetes ya? 1 mili itu 30 tetes. Ibu akan gunakan 3 mili. Berarti ada berapa tetes? Masa 90. 1 mili 20 tetes. Berarti 60 tetes ya. Jadi Ibu akan menggunakan 60 tetes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Nah, jadi kalau misalkan ini kalian Ibu mencobanya di kelas, mungkin Ibu bisa dibantu ya oleh kalian. Ya inilah sedihnya pembelajaran jarak jauh ya, tapi tidak apa-apa. Oke, Ibu teteskan terlebih dahulu di sini. Ya, kurang lebih 3 mili, 60 tetes segini. Nah, semuanya Ibu akan teteskan juga sama. Dengan ukuran yang sama pula. Nah, sambil menunggu, silakan kalian siapkan dulu KPD-nya ya, sambil dipastikan. Dan yang di YouTube juga sama, sambil menyiapkan LKPD-nya. Baik lagi Ibu ingatkan kalau misalkan belum di print, boleh kalian dicatat dulu di kertas atau di buku. Nanti harus dikumpulkan ya LKPD-nya. Dan Ibu mengingatkan juga pembelajaran hari ini harus diikuti sampai full ya, karena nanti Ibu akan mengadakan quizzes di aplikasi quizzes. Oke. Kurang lebih 3 mili. Terus ini juga yang kelima, Ibu tambahkan juga sama sekitar 3 mili. Seperti ini. Nah, jadi di sini Ibu sudah memiliki ada anaknya diputar. Oke, jadi di sini Ibu sudah memiliki ada 5 buah tabung reaksi. Yang di zoom belum nggak bisa melihat ya. Bisa melihat tidak yang di zoom? Ibu geserkan sedikit segini ya. Nah, oke. Ada 5 tabung reaksi, 1, 2, 3, 4, 5. Masing-masing Ibu berikan, tadi ya sudah Ibu tuangkan FeSCN2+, satuan FeSCN2+. Nah, sekarang dari kelima tabung reaksi tersebut akan Ibu berikan perlakuan masing-masing. Perlakuannya apa? Ini Ibu sambil coba tampilkan di PPT. Sebentar ya, nge-lag. Nah ini. Jadi tabung pertama, tabung pertama yang ini tidak Ibu kasih perlakuan. Jadi Ibu akan menyimpan ini sebagai warna pembanding. Ya, jadi dia sebagai pembanding. Kemudian untuk tabung kedua, nih Ibu akan tambahkan FeCl3 yang tadi ya. Ibu akan teteskan FeCl3. Sebentar. Kemudian nanti untuk tabung ketiga, Ibu akan tambahkan KSCN. Untuk tabung keempat, Ibu tambahkan di sini ada zat namanya natrium Na2HPO4. Seperti ini, yang ini ya, di sini yang di tabungnya ini. Kemudian selanjutnya untuk yang tabung kelima, Ibu akan tambahkan NaOH. Nah, baik. Nah, sambil kalian siapkan LKPD-nya, karena nanti akan ada yang berubah nih dari masing-masing tabung. Kalian harus sambil menyiapkan LKPD-nya. Sebentar.
Oke, nah yang pertama Ibu akan berikan perlakuan untuk tabung kedua, ya. Tadi tabung kedua Ibu tambahkan FeCl3. Ini di sini. Ibu masukkan FeCl3 ke dalam tabung kedua sebanyak kurang lebih 5 tetes. Oke, coba diperhatikan cara mentetesnya. 1. Oke, sudah ada perubahan terlihat? Yang di YouTube mungkin ya yang lebih jelas. 1, 2, 3, 4, 5. Adakah perubahan yang teramati? Oke, agar lebih terlihat lagi perubahannya, Ibu akan bandingkan dengan tabung pertama. Nah, apakah ada perubahan? Ada ya, ada perubahan. Nah, silakan kalian sambil dilengkapi LKPD-nya. Kan tadi tabung pertama dia tidak diberikan perlakuan ya. Sambil Ibu perhatikan juga di PPT. Tabung kedua setelah diberi FeCl3, ini warnanya jadi seperti apa ya? Kan awalnya tadi yang ini ya, yang awal merah kecoklatan. Setelah dikasih FeCl3 warnanya menjadi apa? Ada yang bisa melihat dan menyebutkan? Warnanya jadi apa? Oke, yang di Zoom ini ada yang sedang berdiskusi, gimana? Jadi kecoklatan. Nah, jadi kalau misalkan secara range kesepakatan dari warnanya, jadi kita anggap ini warnanya jadi lebih pekat, ya. Jadi silakan tuliskan di pengamatannya untuk tabung pertama, untuk tabung kedua yang diberi FeCl3 itu warnanya menjadi lebih pekat, gitu ya. Silakan catat di LKPD-nya masing-masing. Baik, selanjutnya Ibu akan mengambil tabung reaksi ketiga. Ini. Oke, kalau yang ini Ibu akan menambahkan, sebentar, Ibu akan menambahkan, berarti sesuai dengan yang tadi kita sebutkan, nambahkan KSCN. Nah, jadi ini larutan tabung ketiga akan Ibu tambahkan larutan KSCN. Oke, sebanyak 5 tetes juga sama. Oke, silakan diperhatikan perubahannya. Ada perubahan atau tidak? Untuk lebih jelas, Ibu akan bandingkan kembali dengan tabung nomor pertama. Ada perubahankah? Oh, tidak nampak ya kalau di Zoom ya? Oke, di Zoom kurang jelas. Oke, kalau yang di YouTube gimana nih? Ada perubahankah? Ada katanya. Nah, ada perubahan, Bu. Terlihat ya kalau di YouTube lebih jelas. Jadi nanti yang di Zoom boleh sambil ditengok ke YouTube-nya. Boleh. Nah, ini kalau untuk yang tabung ketiga dia ada perubahan nih warnanya. Nah, kalau dari pengamatan Ibu di sini warnanya sama seperti tadi, dia agak lebih lebih pekat. Ya, jadi silakan tulis di LKPD-nya. Kalau untuk ditambah yang KSCN warnanya sama, jadi agak lebih pekat, lebih dekat ke merahnya. Seperti itu. Baik, nah untuk selanjutnya, berarti yang keberapa ya? 1, 2, 3, sekarang berarti keempat. Untuk yang tabung keempat, Ibu akan menambahkan Na2HPO4. Di sini ya, jadi Ibu akan meneteskan Na2PO4 ke dalam tabung keempat. Sama, 5 tetes juga. Sebentar. Yang keempat Ibu tambahkan ya, sekitar 5 tetes. Coba diperhatikan. Nah, ada perubahankah? Ada perubahankah yang dari Zoom bisa mengamati? Ada ya. Ibu bandingkan lagi dengan yang pertama. Nah, mungkin memang tidak terlalu ketara ya perubahannya. Jadi tapi di sini ada, kalau dari mata Ibu ya di sini yang langsung melihat, yang nomor 4 ini warnanya jadi lebih
pias ya, atau lebih pudar nih. Coba Ibu lihat. Nah, seperti ini. Yang di YouTube Ibu harap lebih jelas ya melihatnya ya warnanya ya dibanding yang di Zoom. Nah, seperti ini. Jadi untuk tabung keempat itu warnanya menjadi memudar. Warnanya lebih memudar. Oke, terakhir, tabung terakhir Ibu akan tambahkan NaOH. Jadi nanti Ibu akan menambahkan NaOH ke dalam tabung terakhir, tabung kelima. Banyaknya sama 5 tetes juga. Coba sambil diperhatikan. Oke. Tabung kelima NaOH. Seperti ini ya. Kalau kita lihat masih belum terlalu terlihat. Nah, tapi di sini Ibu punya yang sudah agak lama nih. Jadi tabung yang 5 ini Ibu sudah punya yang sudah ditambahkan NaOH dengan agak lama. Nih. Nah, ini kurang lebih seperti ini ya. Ini yang barusan. Jadi kalau kita tunggu beberapa lama nanti hasilnya akan seperti ini. Jadi ini tabung 5 tuh sama dengan tabung yang Ibu perlihatkan ini ya. Sebentar. Nah, jadi ini dianggap tabung 5 karena tadi ini udah Ibu tunggu sekitar beberapa menit ya. Nah, ini seperti ini. Ada bedanya dengan tabung 5. Setelah ditambahkan NaOH, warnanya sama, dia malah jadi menuju ke tidak berwarna. Tidak berwarna dan coba diperhatikan yang di YouTube mungkin ya. Ini lihat di bawahnya ada sesuatu. Biar lebih jelas, Ibu kasih tisu coba di bawahnya. Gini. Ada terlihat? Ya, jadi ini kalau dari bawah ya, misalkan Ibu lihat dari bawah seperti ini. Ini ada titik-titik warna kuning. Kalau misalkan bisa terlihat, nah gini ya, Ibu coba miringkan. Terlihat ya? Ya, Ibu harap terlihat di yang nonton di YouTube mungkin ya, yang bisa lebih terlihat jelas. Nah, ini ada yang warna kuning, silakan tuliskan di pengamatannya. Seperti itu. Nah, oke, 5 tabung sudah kita coba dan ini perubahannya. Sudah Ibu taruh juga di depan ya, silakan untuk memperlihatkan kembali untuk masing-masing perubahan setelah ditambahkan sesuatu. Nah, jadi yang tadi menanya, tadi kalau tidak salah Rajib ya dari MIPA 6, Ibu seperti apa perubahannya? Kurang lebih seperti tadi perubahannya. Jadi diberikan sesuatu, maka dia akan merespon dengan memberikan suatu perubahan juga sama. Kalau di sini berarti perubahannya adalah perubahan warna. Seperti itu. Nah, sekarang, aduh itu ada yang anonet. Nah, sekarang kenapa sih bisa terjadi hal seperti ini? Ada yang mau menjelaskan terlebih dahulu, boleh pemahamannya tadi selama kita belajar sampai tadi Ibu menampilkan praktikum? Ada yang bisa menjelaskan kira-kira kenapa ya bisa terjadi perubahan warna dari tabung 1, 2, 3, 4, dan 5 seperti ini? Ada sesuatu, betul, ada ya Ibu lihat di kolom komentar. Oke, ya berarti ya betul ya, ada sesuatu yang dilakukan, ada sesuatu yang terjadi. Ya, oh ya ini yang di Zoom anonetnya boleh dihapus ya. Ini Ibu banyak coretan di sini, takutnya mengganggu tuh. Ada coretan warna hijau, warna biru, warna merah. Boleh dihapus dulu ya. Tuh ada lagi. Nanti Ibu buka sesi seperti itu nanti ya. Sekarang jangan dulu dicoret-coret. Oke, nah tadi ada yang bisa menjelaskan atau mungkin menyebutkan kira-kira kenapa terjadi perubahan warna yang sedemikian rupa? Sebenarnya ini warna-warnanya cantik ya, ada perubahan warna-warna yang tiba-tiba gitu seperti sulap gitu ya. Nah, ada yang bisa menjelaskan? Oke, coba Ibu bantu. Kenapa? Di mana? Pengaruh konsentrasi. Konsentrasi dari siapa?
Oke, betul, betul ya. Nah, jadi betul ada pengaruh dari konsentrasi. Nah, untuk menuju ke sana Ibu akan coba dulu, betul ya, ini siapa namanya? Tadi siapa yang menyebutkan konsentrasi? Nur Umi, berarti dari SMA 2 Mempawah ya. Salam kenal ya Nur Umi. Oke, nah kita keep dulu jawaban dari Nur Umi. Nah sekarang Ibu akan coba, masih siapa tahu ada yang masih bingung kenapa karena konsentrasi, bagaimana caranya dan kenapa seperti itu. Nah Ibu di sini akan Ibu tampilkan kembali ya PPT-nya. Jadi tadi kan zat yang kita reaksikan itu adalah ini FeSCN2+, yang tadi ya, yang sebagai larutan yang jadi sistem kesetimbangannya. Nah, di sini ada kesetimbangan antara Fe3+ dengan SCN- menghasilkan FeCN2+. Nah, seperti yang tadi kalian sudah amati, si Fe3+ itu berasal dari FeCl3 yang warnanya apa ini tadi? Kuning ya, warna kuning. Kemudian SCN- itu berasal dari KSCN yang berwarna tidak berwarna, seperti itu. Nah, Fe3+ dan SCN- ketika digabungkan, ketika direaksikan akan menghasilkan zat baru berupa larutan FeSCN2+. Seperti ini, yang berwarnanya merah kecoklatan, seperti ini. Nah, ini yang teramati di tabung pertama sebagai pembanding tadi. Nah, untuk menuju tadi ya, menurut Nur Umi tadi ya, Nur Umi sudah menjawab, Bu, itu karena ada faktor konsentrasi. Kita coba cari tahu kenapa seperti itu. Nah, coba sambil dilihat di LKPD-nya ada pengamatan. Selanjutnya nih, tabel pengamatan mengenai spesi zat yang ditambahkan. Spesi itu bisa dipahami ya, spesi itu adalah bisa molekul, bisa ion, bisa senyawa juga sama. Jadi spesi itu adalah sesuatunya yang ada di dalam zat. Nah, untuk tabung reaksi kedua yang ini, tadi kita menambahkan FeCl3 ya. Nah, di FeCl3 ada ion apa saja? Bisa menyebutkan? Ada yang bisa menyebutkan? Di FeCl3, boleh dari Zoom meeting? FeCl3 ada ion apa saja? Sudah belajar ionisasi ya waktu kelas 10. Boleh? Siapa ini? Hasfi, baik. Dan baik, coba kita buktikan ya. Betul. Jadi di FeCl3 itu ada spesi atau ada ion Fe3+ dan ada ion Cl-. Betul, terima kasih Hasfi. Baik sekali. Kemudian untuk tabung reaksi yang kedua, Ibu kembali mengingatkan ya, itu yang anonetnya menyala boleh dihapus dulu karena mengganggu ke tabelnya. Silakan dihapus dulu anonetnya ya. Coretan-coretannya dihapus dulu karena nanti ke tabelnya akan mengganggu ini. Soalnya dicoretnya di tabelnya. Boleh ya dihapus dulu. Aku nggak bisa ngapus ya. Nggak bisa. Ya udah. Oke. Selanjutnya pada tabung ketiga tadi Ibu menambahkan KSCN. Oke, Ibu sudah dituliskan nih ada. KSCN berarti ada apa saja spesinya? Ada yang bisa menyebutkan? Fauzan, ya Fauzan lagi gimana? Di KSCN ada apa? K+ dan SCN-, betul. Jadi di KSCN itu ada spesi K+ dan SCN-. Betul, terima kasih Fauzan. Kemudian untuk yang keempat tadi yang Ibu tambahkan adalah Na2HPO4. Coba, ada yang bisa menyebutkan spesinya apa? Ada yang bisa menyebutkan? Oke, dari YouTube. Oh, nampaknya ini yang YouTube agak nge-lag ya dia, belum sampai situ. Ya sudah, dari Zoom meeting Na2HPO4 ada spesi apa saja? Dari SMA Mempawah, coba Ibu pengen dengar lagi tanggapannya. Ada apa saja di situ spesinya? Ibu kasih clue yang pertama. Ada Na+. Kemudian ada apa lagi? Halo, masih ada? Masih ada? Apa Ibu yang nge-lag? Sebentar. Masih ada ya?
Ada. Oke, ini siapa tadi yang berbicara? Berarti ada Na plus dan ada apa? NH3. Ayo, di sini adanya cuman Na, H dan HPO4. Berarti nanti di sini ada HPO4 2- spesinya. Jadi dia kesatuan juga sama. Untuk tabung kelima tadi Ibu menambahkan NaOH. Wah, ini gampang sekali. Berarti ada spesi apa saja? Boleh ada yang bisa menyebutkan? Betul, dan OH-, betul. Sip ya. Jadi untuk masing-masing zat yang ditambahkan kita sudah tahu tuh ada spesi apa saja. Baik, nah selanjutnya, nah Ibu akan coba membedah satu-satu ya, tapi secara sederhana saja, secara simpel aja. Kenapa terjadi perubahan yang seperti itu di tabung kedua? Tadi yang teramati di tabung yang kedua, warnanya pekat ya, menjadi lebih pekat dari warna semula. Nah, mengapa demikian? Di sini coba Ibu menuliskan kembali reaksi kesetimbangannya. Reaksi kesetimbangannya seperti ini. Oke. Nah, jadi di FeCl3 tadi kan ada spesi Fe3+ dan ada spesi Cl-. Sekarang Ibu mau bertanya kepada yang di Zoom meeting ataupun yang di YouTube streaming, di spesi Fe3+ dan Cl- itu ada spesi apa ya yang sama seperti yang ada di kesetimbangan? Fe3+ dan Cl-, apa yang ada di kesetimbangan yang ada di sini? Fe3+-nya, betul. Nah, jadi ketika di tabung 2 itu ditambahkan FeCl3, artinya ion Fe3+ yang warna kuning ini akan bertambah. Nah, akibatnya kalau dia bertambah, dia akan bergeser ke arah produk. Mana produk, kiri atau di kanan? Kanan ya, produk di kanan. Nah, produknya kesetimbangannya akan bergeser ke arah produk, sehingga buktinya apa? Buktinya warnanya menjadi merah kecoklatan, lebih pekat lagi gitu ya. Jadi sebentar. Jadi ketika ditambahkan Fe3+, dia akan menambah ion Fe3+ yang ada di kesetimbangan, akan menggeser kesetimbangannya ke arah produk atau ke kanan. Oh, buktinya seperti apa ya? Buktinya warnanya menjadi lebih pekat lagi. Sampai sini bisa dipahami terlebih dahulu untuk tabung kedua? Bisa ya? Jadi adanya Fe3+ yang ditambahkan sehingga warnanya jadi merah, artinya warnanya menjadi lebih pekat, artinya dia bergesernya ke kanan. Seperti itu. Oke. Seperti itu ya. Jadi untuk tabung yang pertama, nah ini masih ada yang mencoret-coret. Ibu mau ngapus dulu ya. Ibu mau mencoba menghapus terlebih dahulu. Ibu sambil buka sesi pertanyaan dulu untuk sampai ke tabung kedua. Siapa tuh ada yang mau bertanya? Bu, kenapa gini? Bu, kenapa gitu? Boleh, silakan. Sebelum Ibu lanjut ke tabung ketiga, keempat, dan kelima. Sambil Ibu coba hapus dulu. Tolong ya, nanti yang anonetiknya jangan dinyalakan. Jangan dinyalakan terlebih dahulu. Oke, sip, sudah. Belum ada pertanyaan ya sampai sini, berarti Ibu anggap paham ya. Coba yang di YouTube. Oke, belum ya? Ya, siapa ini? Siapa ini namanya? Ini namanya sukron. Oke, gimana sukron? Ya. Nah, Cl, betul, baik. Pertanyaan yang baik ya dari sukron, dari SMA 6 ya berarti ini. Soalnya Ibu kenal. Oke, untuk sukron, kenapa bukan Fe3+ ini bereaksi menggeser bertambah ke si Fe3+ yang warna kuning ini. Bu, kemudian Cl-nya kemana? Nah, Cl-nya itu nanti, dia akan sebetulnya dia bereaksi juga dengan Fe3+. Hanya saja kalau Fe3+ ditambah Cl- itu kan akan menjadi FeCl3 juga ya sebetulnya. Gimana Ibu menggambarkannya? Ibu coba gambarkan di sini. Nah,
sebetulnya ketika Fe3+ bereaksi dengan Cl- itu akan membentuk FeCl3. Tapi seperti yang kita tahu atau kalian juga sebetulnya harus bisa memahami ya, bahwa FeCl3 itu adalah senyawa apa ya? Ion atau kovalen? Sudah belajar di kelas 10 pasti. FeCl3 senyawa ion atau senyawa kovalen? Coba yang dari SMA Mempawah dan yang bisa membantu. FeCl3 termasuk ion atau kovalen? Ibu kasih clue, Fe itu kan dia logam ya, dia berasal dari logam. Kemudian suara sebentar. Suara ibu sudah terdengar kembali? Sudah. Berarti PPT-nya hilang ya? PPT ibu hilang? Hilang. Bentar ya, ibu share screen lagi. Nah, sudah ya? Sudah terlihat PPT-nya? Sudah. Oke. Nah, tadi balik lagi ke pertanyaan tadi. FeCl3 itu termasuk ion, senyawa ion atau senyawa kovalen? Ibu kasih clue-nya, Fe itu logam, Cl itu non logam. Ayo, ini materi kelas 10. Apa berarti? Kovalen? Ikatan ion. Oke, jadi yang betul ikatan ion apa ikatan kovalen? Betul, ikatan ion. Nah, kalau dia ikatan ion, dia berarti merupakan senyawa ion, ya kan? Nah, ketika senyawa ion itu berada dalam satu larutan, nah dia akan lepas lagi menjadi ion-ionnya. Jadi si Cl- itu ya akan bergerak bebas saja, dia tidak bereaksi, dia bereaksi dengan FeCl3, tapi dia akan kembali lagi ke bentuk ionnya. Jadi artinya Cl- itu tidak mengganggu ke dalam keadaan kesetimbangan, gitu ya. Jadi dia hanya berada pada keadaan ionnya saja. Sampai sini sukron bisa dipahami. Jadi dia tidak masuk ke mengganggu kesetimbangan. Yang lain ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu sebelum ibu lanjut ke tabung 3, 4 dan 5. Oke, baik ibu lanjutkan ya. Nah, silakan kalian tulis atau lengkapi di tabel LKPD-nya. Untuk tabung kedua, berarti dia bergeser ke kanan atau ke produk. Alasannya berarti tadi karena apa? Ada yang bisa menyebutkan kembali? Alasannya karena apa tadi dia bergeser ke kanan? Karena betul, karena terdapatnya penambahan ion Fe3+, sehingga dia akan bergeser ke kanan kesetimbangannya. Betul. Nah, sekarang ibu coba masuk ke tabung ketiga. Kira-kira yang teramati tadi kan warnanya lebih pekat, sama seperti tabung yang kedua. Kira-kira kenapa ya? Ada yang mau menjelaskan tidak? Sebelum sama sebetulnya seperti yang tabung kedua, ada yang bisa menjelaskan? Ada yang bisa menjelaskan? Ibu sudah cantumkan di sini kesetimbangannya. Berikut juga dengan warna-warnanya. Ada yang bisa menyebutkan atau menjelaskan? Boleh, Hasfi, silakan. Bagaimana? Betul, berarti ada penambahan SCN- ya dari larutan KSCN itu kan berarti ada K+ dan ada SCN-. Betul, Hasfi. Yang bertambahnya adalah SCN-nya, sehingga dia akan bergeser kemana ya, Hasfi? Betul. Buktinya apa? Menjadi lebih betul. Sampai sini bisa dipahami ya. Untuk tabung ketiga, 2 tabung 2 dan tabung 3 kurang lebih sama prosesnya, hanya berbeda spesinya saja. Seperti itu ya, karena dua-duanya sama-sama bergeser ke kanan reaksinya. Jadi silakan dilengkapi lagi di LKPD-nya. Jadi ibu ini sambil membimbing kalian, ibu harapkan nanti LKPD-nya dibuat sesempurna mungkin. Ya, baik. Selanjutnya ada 2 tabung lagi. Nah, sekarang untuk tabung yang ketiga. Untuk tabung yang ketiga ini warnanya memudar. Nah, ibu jelaskan terlebih dahulu. Kenapa demikian memudar? Balik lagi ibu akan memperlihatkan kesetimbangannya. Jadi di penambahan Na2HPO4 itu ada spesi Na+ dan HPO4 2-.
Nah, kalau kayak gini apa yang sama ya? Ibu nggak ada yang sama di sini, tidak ada Fe3+, tidak ada HCN-. Nah, ternyata kalau di tabung keempat ini terjadi reaksi antara Fe3+ dan HPO4 2-. Kayak seperti apa Bu reaksinya? Kurang lebih reaksinya seperti di bawah ini. Jadi nanti Fe3+ akan bereaksi dengan HPO4- menghasilkan FePO4 dan H+. Sekarang pertanyaan Ibu, kalau misalkan Fe3+-nya itu bereaksi dengan HPO4 2-, artinya Fe3+-nya berkurang atau bertambah? Diambil nih untuk bereaksi, berarti berkurang atau bertambah? Berkurang, betul. Sehingga ion Fe3+-nya dia akan berkurang. Oleh karena itu nanti kesetimbangannya akan bergeser ke arah, kalau sekarang ke kiri atau ke pereaksi. Kalau tadi ke kanan, sekarang ke kiri. Buktinya apa Bu? Buktinya warna merah ini menjadi memudar. Dia malah mendekati ke warna kuning atau mendekati ke warna yang tidak berwarna. Seperti yang diamati pada tabung keempat. Bisa dipahami? Jadi kalau ini dia konsepnya dia justru mengambil zat spesi yang ada di dapat pengurangan ion Fe3+. Karena ion Fe3+-nya bereaksi dengan ion HPO4 2-. Terakhir, coba Ibu ingin meminta ada yang menjelaskan kurang lebih sama? Coba ada yang mau menjelaskan? Kenapa bisa seperti itu? Kenapa warnanya bisa memudar? Dan ada endapan. Siapa ini? Silakan. Siapa yang mau mencoba? Silakan. Siapa namanya? Halo? Ada yang mau mencoba? Dari SMA Mempawah? Oke, silakan. Ada yang mau mencoba? Ya, silakan. Siapa namanya ini? Siapa namanya? Halo? Siapa namanya? Siapa ini namanya? Halo, tadi ada yang mau bersedia? Oke, ada? Adakah? Oke, Ibu coba ya, atau boleh Ibu menunjuk seseorang, boleh ya? Dari siapa ya? Coba Ibu mau, tadi deh Nur Umi ya? Ada Nur Umi? Ada Nur Umi? Nah, oke, silakan coba Nur Umi, coba bisa menjelaskan kenapa yang tabung kelima ini warnanya memudar dan terdapat endapan yang oranye tadi. Bisa dijelaskan Umi? Nur Umi? Enggak? Coba Ibu bantu ya. Jadi di sini ada Fe3+, ada HCN- kesetimbangannya ya. Tapi di sini spesinya ada OH- dan Na+, ya. Kira-kira yang dari dua spesi ini siapa yang bereaksi? Umi kira-kira aja, OH- atau Na+? OH-. Nah, sekarang OH- kira-kira bereaksinya dengan Fe3+ atau dengan HCN-. Coba, kalau negatif berarti dia akan bereaksi dengan yang negatif, akan bereaksi dengan yang negatif akan bereaksi dengan yang kation, akan membentuk suatu ion kalau dia bereaksi dengan anion ya. Berarti di sini kan negatif ya. Negatif akan bereaksi dengan yang bermuatan positif. Nah, berarti di sini NaOH atau OH-nya di sini akan bereaksi dengan Fe3+. Nah, terjadi reaksi seperti apa reaksinya? Kurang lebih seperti ini. Fe3+ ditambah OH- menghasilkan FeOH3. Seperti itu. Seperti itu Nur Umi, betul? Halo? Ya, mungkin terdengar ya suara Ibu ya. Nah, jadi karena ini ion Fe3+-nya juga sama berkurang seperti yang tadi. Nah, sehingga
kesetimbangannya akan bergeser ke preaksi. Buktinya apa? Warnanya menjadi lebih pudar, dari yang asalnya merah kecoklatan menjadi memudar. Sampai sini ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Ibu harap bisa dipahami dengan baik ya, karena nanti kalian sudah merekamnya di LKPD masing-masing. Jadi kalau kalian masih bingung, silakan dibuka lagi LKPD-nya, dibuka lagi rekaman ibu di YouTube untuk bisa memahaminya. Oke, sip. Nah, silakan nanti ditulis di pengamatannya di LKPD. Yang kelima, berarti ada ion Fe3+, ion Fe3+ bereaksi dengan ion OH-. Nah, yang tadi itu warna ini ya, ada seperti endapan warna kuning ini, dia itu merupakan ini FeOH3. Jadi dia itu adalah padatan FeOH3 ya. Jadi terbukti bahwa dalam kesetimbangan tersebut ketika dikasih NaOH membentuk FeOH3 seperti itu. Jadi ini adalah FeOH3-nya. Seperti itu. Kemudian nah, jadi kalau disimpulkan, walaupun tadi ya oleh Nur Umi sudah disampaikan di awal ketika Ibu mulai praktikum, jadi kira-kira faktor apa yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan pada percobaan tadi? Ada yang bisa menyebutkan? Betul, ya adalah konsentrasi, betul. Jadi ya betul. Nah, jadi kalau berarti kesimpulannya dari berbagai data tadi yang kalian peroleh ya, ada keseimbangan nih Fe3+ tambah HCN- menjadi FeHCN2+. Kemudian di sini ada hasil pengamatan yang tadi kalian tuliskan. Jadi kalau produk kalau ditambah dia akan gesernya ke kanan. Kalau dia dikurang, dia akan gesernya ke kiri. Seperti itu. Berarti kesimpulannya apabila konsentrasi zat itu ditambahkan, maka dia akan bergeser kesetimbangannya ke arah yang berlawanan gitu. Jadi kayak tadi Fe ditambahkan, berarti nanti dia akan geser ke yang lawan dari Fe, berarti ke kanan. Tapi kalau Fe dikurangi, berarti dia akan bergeser ke arah Fe-nya sendiri atau ke arah dirinya sendiri. Seperti itu. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Ada yang ditanyakan? Oke, Ibu harap bisa dipahami ya pembelajaran pada hari ini. Nah, untuk 3 faktor lain, masih ada faktor suhu, tekanan, dan volume. Silakan Ibu bebaskan kalian untuk melakukan literasi terhadap mau ke video YouTube, atau mau ke buku, atau mau dilihat dari bahan-bahan lain, bahan ajar lain. Silakan dilengkapi untuk di LKPD-nya. Kalian tuliskan bagaimana pengaruh suhu, pengaruh volume, dan pengaruh tekanan pada pergeseran kesetimbangan. Silakan kalian lengkapi di LKPD kalian sebelum nanti kalian mengumpulkannya di, kalau di yang SMA 6 dikumpulkannya di aplikasi Edmodo. Kalau yang di SMA 2 Mempawa boleh silakan diserahkan ke gurunya masing-masing seperti itu. Nah, kemudian sudah pembelajaran pada hari ini. Ada yang mau memberikan kesimpulan lagi? Atau mungkin ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Boleh Ibu buka sesi tanya jawab. Kalau misalkan masih dirasa ada yang kurang jelas, silakan. Bu sambil cek yang di YouTube ya. Oke. Nah, kalau misalkan sudah tidak ada yang ditanyakan, silakan kalian disiapkan terlebih dahulu kuisis. Jadi kalian buka, sebentar ya, ini masih di YouTube. Silakan kalian buka di web ya. Kalian buka di web quizzes.com. Silakan dibuka. Nah, sekarang kita akan coba evaluasi ya. Dari pembelajaran yang sudah Ibu sampaikan tadi, Ibu akan melihat sejauh mana pemahaman kalian. Oke, sudah disiapkan kuisisnya. Boleh sambil di minimize dulu Zoom meetingnya. Kalian boleh buka Chrome atau browser lain untuk masuk ke kuisis.
Oke, silakan dibuka kuisisnya. Sudah? Boleh direspon, sudah dibuka atau belum kuisisnya? Jadi Ibu tahu nih kapan kita akan mulainya. Sudah dibuka? Sudah? Nama dan asal sekolah. Oke. Silakan dibuka. Sebentar, ini Ibu coba perlihatkan. Oke, nah ini share screen dulu. Nah, ini silakan diperlihatkan. Ibu sudah memperlihatkan nih ada kuisisnya dengan kodenya. Nah ini, nih, apanya yang lag? Coba, nih kalian buka gini, joinmyquiz.com. Kalian buka website, buka alamatnya seperti ini, joinmyquiz.com. Sudah? Sudah masuk ke sana? Yang sudah masuk boleh konfirmasi ke Ibu ya, biar Ibu tahu mulainya kapan. Kita mulainya kapan? Nanti tuliskan namanya, nama dan asal sekolah ya. Nama, kelas boleh, dan asal sekolahnya untuk nama kaliannya. Nah, jadi nanti yang tampil ada nama kalian dan ada asal sekolah dan kelasnya. Sudah bisa masuk? Sudah bisa masuk? Join my quiz. Sudah? Oh, nggak bisa. Coba diklik. Mungkin ini Ibu contohkan ya. Ibu buka joinmyquiz.com. Nggak bisa? Ada yang nggak bisa? Nah ini, joinmyquiz.com, diklik. Sudah? Sudah bisa? Ini apa? Bisa? Sudah bisa? Belum bisa? Kalau yang dari SMA 6 gimana? Sudah masuk? Sudah ada yang masuk ke quizzes? Joinmyquiz.com ya. Sudah ada. Oke, yang dari Mempawah sudah bisa masuk? Sudah? Sudah bisa? Bukanya coba di Chrome atau di Mozilla. Sudah? Nggak usah di-download. Jadi kalian menggunakannya dari website, dari browsernya. Oke, boleh. Boleh kalau ada yang oke, silakan boleh. Ada yang mau sholat dulu. Ada yang mau sholat zuhur dulu. Apa lah ya. Kebetulan di Bandung belum azan. Oke, langsung aja mulai. Baru dua orang. Oke, sudah join ke My Quizzes. Ini di depan ya. Coba lihat di depan ada tutorialnya nih di layar apa berarti layar web, layar Zoom atau layar YouTube. Nah, itu ada tutorialnya ya, coba diperhatikan. Kodenya nah setelah kalian masuk ke joinmyquiz.com, masukkan kodenya 234635. Nih Ibu tampilkan di sini ya, di Zoom. 234635. Masih ada yang belum bisa.
yang dari sana. Oke. Websitenya ngebug. Oh. Apa? Oh ya. Oh, mungkin ini join my quiznya pakai Z apa pakai S? Coba mungkin dari alfabetnya. Join myquiz.com. Oke, jadi sesuai dengan yang Ibu tuliskan di depan ya, di sini yang ada di depan. Oke. 2, 3, 4, 6, 3, 5 sudah bisa dimulai? Sudah bisa dimulai? Bentar ya. Quiz. Ya boleh, boleh. Ya boleh. Mulai aja Pak. Atau apa? Nanti aja. Boleh. Nunggu aja. Baru 2 yang join. Share matiin dulu. Oke. Terus? Jadi gimana? Oh ya, oke. Oke, mati. Oke, mungkin karena tadi ada masih pada yang error ya untuk quizisnya. Nanti Ibu simpan quizisnya atau evaluasinya di aplikasi Edmodo saja ya. Bagaimana kalau seperti itu? Ya, nanti Ibu taruh di aplikasi kuisnya di aplikasi Edmodo. Seperti itu ya. Ya, baik. Oke, mungkin nanti ya untuk evaluasinya berarti nanti Ibu taruh dulu di Edmodonya. Nanti kalian bisa mengerjakan setelah ini. Nah, untuk apa namanya? Untuk LKPD-nya sekali lagi nanti silakan kalian kumpulkan di Edmodo. Mungkin Ibu akan memberikan waktu yang agak panjang ya, mungkin nanti bisa dikumpulkan malam atau mungkin besok pagi. Nanti Ibu akan buat pengumumannya di Edmodo. Nah, cukup sekian pembelajaran pada pada hari ini. Semoga bisa menginspirasi ya teman-teman semua yang sedang melaksanakan pembelajaran jarak jauh di rumah. Semoga juga bermanfaat. Kalau misalkan nanti ada yang ingin ditanyakan, boleh untuk siswa-siswa SMA 6 boleh ditanyakan di Edmodo ataupun via WhatsApp. Untuk yang dari SMA 2 Mempawah boleh juga nanti bisa dikontak ke saya atau mungkin nanti boleh berdiskusi juga dengan gurunya masing-masing. Nah, baik, cukup sekian ya pembelajaran pada pagi hari ini. Sangat seru sekali, sangat interaktif sekali, semuanya aktif. Terima kasih banyak. Oh iya, sekarang sudah siang ya, dari tadi pagi maksudnya. Ya, semoga bisa bermanfaat. Ibu ucapkan terima kasih kepada siswa-siswi SMA Negeri 6 Bandung kelas 11 yang telah mengikuti pembelajaran pada hari ini. Siswa-siswi SMA Negeri 2 Mempawah dan tentunya tim IT SMA Negeri 6 Bandung yang sudah membantu Ibu, sangat-sangat membantu pada pagi hari ini sehingga pembelajaran hari ini lancar. Dan kepada Bapak Ibu kepala sekolah dari SMA Negeri 6 Bandung, kepala sekolah dari SMA Negeri 2 Mempawah, dan tim PKG dari SMA Negeri 6 Bandung dan juga tim PKG dari SMA Negeri 2 Mempawah, dan juga tidak lupa kepada Ibu Esra. Ibu Esra masih ada Ibu sebagai guru mata pelajaran kimia di SMA 2 Mempawah. Terima kasih banyak Ibu atas kesempatan dan waktunya. Semoga kita bisa bertemu di lain kali ya. Mohon masukan juga untuk pembelajaran pada hari ini. Cukup sekian anak-anakku yang dapat Ibu sampaikan. Tetap jaga kesehatan. Semoga nanti kita bisa bertemu lagi ya di kesempatan lain. Untuk siswa-siswa SMA Negeri 6 Bandung, ya jangan lupa untuk siswa-siswa SMA Negeri 6 Bandung nanti
pertemuan selanjutnya sudah mungkin sudah selesai ya pembelajaran kimia di semester ini, nanti akan bertemu dengan PAS. Jangan lupa belajar, persiapkan diri. Nah, untuk semuanya yang menonton di YouTube streaming ini ataupun di Zoom meeting ini, jangan lupa untuk bisa melihat ya atau bisa mengunjungi YouTube channel SMA Negeri 6 Bandung. Jadi di sana selain kimia pun di sana juga ada pelajaran lain yang ada media pembelajarannya. Jadi nanti kalian bisa mengakses di sana untuk belajar jarak jauhnya. Nah, di sana banyak ada bahasa Indonesia, ada matematika, ada biologi, fisika, ekonomi, sejarah dan lain-lain. Bisa kalian simak di sana sebagai bahan atau referensi kalian untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh ini. Semoga sehat selalu, sampai bertemu lagi. Akhirul kalam, Ibu ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi. Oke, Ibu izin end untuk Zoom meetingnya ya. Terima kasih, sampai bertemu lagi. Ibu Bapak hatur nuhun. Dadah. Oke. Ya semuanya. Terima kasih banyak. Bapak Ibu hatur nuhun.